Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama membaca Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Bisa minta tolong ditampilkan Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Sama-sama kita ulangi: taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu made to be perfect. Dibuat menjadi sempurna. Saudara-saudara, satu ayat di dalam Matius 5 ayat yang 48. Matius 5 ayat yang ke-48. Tuhan Yesus berkata dengan sangat keras, yaitu begini: karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Pada waktu saya mendengarkan kalimat sempurna, saya bertanya, apakah mungkin manusia bisa sempurna? Saya rasa jauh daripada sempurna. Maka dari itu saya mengambil satu tema, made to be perfect. To be, menjadi sempurna, karena ada proses untuk menjadi sempurna. Dan pada waktu mencapai satu proses menjadi sempurna, Tuhan katakan bukan hal yang impossible untuk orang menjadi sempurna. Tetapi ada hal yang kita harus lakukan. Karena kesempurnaan itu memang dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mencontoh kesempurnaan yang daripada Tuhan? Tuhan mengatakan sempurna ada 3 macam arti makna. Mungkin yang pertama berbicara tentang tidak bercela. Atau perfect, benar-benar indah, begitu ya. Yang kedua berbicara tentang kepenuhan. Yang ketiga berbicara tentang kedewasaan. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan menganggap kita sempurna, bukan berarti kita diminta untuk tidak bercacat, tidak melakukan dosa, bukan. Karena Tuhan tahu kalau kita disuruh tidak cacat, tidak melakukan dosa, tidak bisa. Pasti ada dosa, pasti ada cacat celah. Karena memang manusia, karena Tuhan yang ciptakan. Tetapi Tuhan menghendaki kita supaya sama seperti Bapa yang apa? Yang penuh oleh roh, yang dewasa di dalam iman. Dalam hal ini kita bisa meniru, betul? Kasihnya juga sama, karakter Kristus. Saudara-saudara, memiliki karakter Kristus bukan hal yang impossible, tetapi mungkin. Tetapi masalahnya kita mau atau tidak mau. Tetapi kata Tuhan bukan masalah mau tidak mau, harus. Perkataan harus dan hendaklah itu 2 kata yang berbeda. Kalau hendaklah itu cuma ajakan, hendaklah kamu ke sini, hendaklah kamu ke sana. Tetapi kata haruslah itu adalah sebuah kewajiban. Dan orang-orang Kristen wajib menjadi sempurna. Kita buka dulu Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini kata orang-orang yang kita nggak bisa. Pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah bukan hanya mungkin bentuk fisik, ya kan, memiliki satu akal budi, tetapi kita bisa diciptakan sesuai dengan kasih-Nya Tuhan. Dengan segala sesuatu standarnya Tuhan yang baik. Supaya kita bisa mengikuti sama seperti Tuhan. Ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Satu hal saudara, saya mendapati ada yang menarik di sini. Pada waktu Tuhan berkata, hendaklah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Apa persamaan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara? Mereka adalah binatang yang hidup bisa melawan arus. Betul ya? Ikan ada arus, bisa berenang ikut arus, bisa lawan arus. Betul ya? Burung juga sama, bisa terbang ikut arus, bisa terbang lawan arus. Artinya apa saudara-saudara? Saya mendapatkan begini. Setiap manusia yang diciptakan Tuhan diberikan kuasa yang sama untuk melawan arus. Amin. Arus apa? Arus dunia.
arus pengajaran sesat, arus kekecewaan, arus hal-hal yang gak baik. Kita diberikan kuasa untuk mampu melewatinya. Kuasa loh saudara. Ya, kuasa ini gak main-main. Sehingga pada waktu kita memiliki kuasa ini seharusnya kita bisa pakai. Supaya kita pada waktu di tengah-tengah hal yang gak baik kita bisa lewati. Dan dalam kuasa ini juga adalah kuasa untuk bisa adaptasi. The ability to adapt. Poin yang pertama ya kan. Ability to adapt. Kekuatan untuk bisa kita adaptasi. Kok bisa adaptasi? Di situasi yang gak baik kita bisa adaptasi. Saya kasih contoh. Manusia ada 4 musim di dunia. Dan manusia bisa beradaptasi di 4 musim ini. Musim salju, musim panas, musim semi, musim kemarau. Bisa. Manusia bisa adaptasi di banyak generasi. Mulai dari generasi dulu, generasi COVID sampai sekarang bisa adaptasi. Bahkan dulu sebelum COVID, ya kan, kita bisa enak jalan-jalan, mungkin sekarang sudah bisa. Pada waktu COVID, dibatasi luar biasa, gak bisa kemana-mana. Susah ini itu, tetapi bisa gak adaptasi? Bisa. Betul ya? Bisa gak survive? Bisa. Bisa gak hidup? Bisa. Berarti Tuhan memberikan satu kemampuan adaptasi yang luar biasa. Dan adaptasi ini Tuhan kasih dari yang paling kecil sampai yang dewasa. Orang bilang, kalau kecil bisa, betul. Saya kasih contoh. Anak saya punya 2 anak. Anak saya yang kecil, yang perempuan, dari lahir hatinya tuh halus, lembut sekali. Bahkan pada waktu nangis itu cuman gitu. Jadi benar-benar lembut gitu ya. Sehingga pada waktu anak yang pertama berbeda luar biasa. Waktu nangis, pertama kali lahir, waktu nangis sampai ujung gang tahu. Wah begitu, karena cowok gitu ya. Sehingga pertama kali lahir, mamanya sudah adaptasi sama anak ini. Wah cowok udah lumayan gede, tiap kali kalau anak cowok biasa, cukup nakal. Mamanya ngapain? Teriak-teriak gitu kan. Hei gitu kan, jangan ke sini, jangan ke sana. Gitu. Lalu ada anak yang kedua, perempuan. Susah. Udah mulai gede sedikit, mamanya mulai teriak, anak ini nangis saudara. Karena lembut hatinya. Diteriakin mamanya, hei gitu langsung nangis gitu. Apa sedikit ditegur, nangis. Saudara, tetapi namanya anak bisa adaptasi. Mamanya kalau bercanda itu pakai kekerasan. Ciat gitu ya. Anak yang pertama diciat gitu sudah menter. Anak yang kedua, sekarang sudah menter juga sama. Adaptasi. Diteriaki mamanya, ditegur sudah biasa. Ya ma, itu. Gitu aja. Dulu nangis, sekarang udah biasa. Bahkan sudah bisa ngomong, Daddy, mama jahat. Wah, luar biasa. Bisa adaptasi. Kita orang tua juga adaptasi loh sama anak-anak. Saya dulu gak bisa tidur kalau ada suara berisik, gak bisa. Tetapi sejak punya anak ya kan, ributnya 24 jam. Ya kan? 24 jam, ribut terus. Kemarin 3 minggu ditinggal anak istri gak bisa tidur. Kenapa? Gak ada yang ribut. Wah luar biasa. Kita juga bisa adaptasi. Sampai yang tua pun bisa adaptasi. Jadi adaptasi ini dimiliki oleh dari yang paling kecil sampai paling tua. Enggak ada, kita enggak bisa adaptasi, pasti bisa. Terus buat apa kita adaptasi? Sebenarnya Tuhan sedang taruh kita di satu situasi supaya kita beradaptasi memiliki karakter Kristus ini loh. Kita disampingkan sama satu orang mungkin, ya kan? Yang mungkin di sana kita harus bersabar. Karakter sabar bisa muncul. Kita dimasukkan di dalam satu kerja yang mungkin benar-benar susah, jamnya itu benar-benar ketat. Sehingga dipaksa kita muncul rajin. Kita dipaksa di dalam situasi tertentu, adaptasi, muncul karakter itu. Betul? Sehingga kita jangan sampai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya lahir di keluarga demikian? Tuhan, kenapa kok saya punya pasangan demikian? Tuhan, kenapa? Kenapa kerjaanku demikian? Jangan. Nikmati, beradaptasilah. Munculkan karakter itu. Amin. Yang pertama tentang adaptasi, yang kedua tentang musim. Kita buka dulu di dalam Amsal 20 ayat yang keempat.
Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Maksudnya apa? Saya berbicara pada waktu kita beradaptasi, ada situasi yang baik, ada situasi yang gak baik. Pada waktu Yusuf menerima mimpi, ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan. Dia memiliki, ya kan? Ada tahu dia, ada musimnya pada waktu panen, dia simpan. Semua gandumnya dia simpan sampai penuh, sampai banyak gak terhitung. Kenapa? Waktu panen dia gak mau pakai dengan foya-foya. Kenapa pada waktu dia kelimpahan dia gak pakai dengan luar biasa. Dia bisa menikmati, bisa. Tetapi dengan hikmat, dengan cerdik dia berjaga-jaga. Supaya apa? Dia tahu ada musim. Musim yang baik dan musim gak baik. Dan pada waktu musim yang gak baik tiba, dia bisa pakai. Sama di Amsal juga sama. Belajarlah kepada semut. Dia bekerja mengumpulkan makanannya di musim panas. Dan kita juga sama, musim ini akan berganti terus. Pada hari ini mungkin kita dapat kerja yang baik. Besok mungkin kerjaannya bisa tutup, betul? Pada mungkin hari ini kita bisa untung yang baik, besok juga bisa rugi. Bahkan kemarin ada statement dari Perdana Menteri Singapura. Wah, dia cerita tentang trade wars-nya Donald Trump, Amerika. Bakal jadi begini-begini, dia cerita. Dan dia bilang mungkin Singapura tidak terdampak. Karena memang tarifnya gak dinaikin. Tetapi dia minta supaya orang-orang penduduknya berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Dia bilang kemungkinan kalau ini terjadi terus akan mengulang sama seperti tahun 1930. Apa itu? Perang Dunia Kedua. Wih, takut gak? Dengar gini takut gak? Takut. Khawatir. Pak, terus gimana? Kita mesti ngapain? Ya kan? Beli emas kah? Beli ini, beli itu. Wah, pikirannya langsung apa? Aset saya, betul ya? Uang saya. Gimana ini nasib saya? Saudara, kembali. Musim ini akan terus berjalan. Perang jadi perang atau enggak jadi perang itu terserah. Tetapi kita harus berjaga-jaga baik. Ya, berjaga-jaga baik. Saya enggak menyalahkan, ada orang yang cerdik. Dia bisa berjaga-jaga, bagus. Supaya kita bisa menang di dalam semua situasi, bagus. Tetapi terlebih daripada itu ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan. Kita boleh berjaga-jaga luar biasa, tetapi jangan andalkan pemikiran kita sendiri. Kita buka firman Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ke 8 dulu. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada kepintaran kita, kecerdikan kita, hikmat kita. Tetapi terus ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Firman Tuhan jelas. Supaya kita tuh jangan menganggap kita ini bijak, pintar, cerdik, luar biasa. Ada musim yang gak baik kita bisa, bisa jaga-jaga. Jangan. Firman Tuhan katakan apa? Takutlah akan Tuhan. Karena hikmat Tuhan tuh di atas semuanya itu. Terus ayat yang ke-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu, saudara. Ini segala sesuatu yang luar biasa. Yang dunia gak bisa kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Terus apa lagi? Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terus 10. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, firman ini kita bisa kecap kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Firman ini akan tergenapi di hidup kita. Kalau kita benar-benar takut akan Tuhan. Maksudnya apa Pak takut akan Tuhan? Pada waktu kita takut akan Tuhan berarti kita menyerahkan hidup kita,
masa depan kita kepada Tuhan. Kalau kita berbicara kita takut akan Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan itu ada dan bertahta. Orang-orang yang gak takut Tuhan, merasa Tuhan gak ada. Orang-orang yang gak takut sama Tuhan, merasa Tuhan itu gak pimpin hidup kita. Mereka pimpin hidupnya sendiri, itu orang gak takut Tuhan. Tetapi orang yang takut Tuhan berbeda, menjauhi kejahatan. Percaya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan. Ini berbeda. Orang lebih takut sama nasibnya. Orang lebih takut sama perang. Orang lebih takut kalau rugi. Betul? Orang lebih takut kalau ada bencana. Hari-hari ini pindahkan ketakutan kita. Dari takut kekhawatiran. Takut miskin. Takut gak bisa makan. Takut gak bisa biaya anak-anak. Ganti. Takut akan Tuhan. Amin. Pada waktu kamu cuma takut, gak bisa membiayai anak-anakmu makan, anak-anakmu sekolah, mungkin masa depanmu, tidak akan menghasilkan apapun yang baik. Kenapa? Karena kamu hanya takut yang belum tentu terjadi. Orang merancangkan, oh bentar lagi akan perang, kita sudah takut duluan. Akan terjadi? Belum tentu. Belum tentu. Tetapi yang pasti terjadi firman Allah. Maka dari itu kita hanya percaya kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, nah itulah kita takut akan Tuhan. Dan betul, pada waktu kita dituntun Tuhan, kita akan menggenapi, wah firman Tuhan luar biasa. Wah firmannya ini benar-benar menghidupi saya. Saudara-saudara, satu hal, pada waktu krisis ini terjadi, ada teman saya itu benar-benar paniknya luar biasa. Kenapa? Karena dia punya investasi di market dimanapun, itu jumlahnya lumayan besar. Dan pada waktu dia investasi dan mulai market ini hancur, dia mulai kaget dan dia mulai khawatir. Sekali hancur gak masalah, dia masih bisa. 2 kali hancur dia mulai benar-benar stres. Ketiga kali hancur menurut saya sudah mulai gila. Kesadarannya, kewarasannya mulai hilang. Mulai ngelantur, mulai aneh-aneh. Kita ngomongin gak masalah. Rugi sedikit gak apa-apa, rugi banyak pun juga gak apa-apa. Masih ada sisa. Tenang, percaya sama Tuhan. Gak bisa. Kenapa? Karena wajarnya sudah hilang. Sanity-nya hilang. Sehingga pada waktu dia dikasih tahu apa yang baik, gak bisa. Kalau sudah hilang, mau dibales pakai apa? Mau diisi pakai apa? Enggak bisa. Uang boleh hilang. Betul? Uang bisa hilang. Tetapi kalau kesadaran kita hilang, enggak bisa diganti. Betul? Kalau sudah gila, mau cari uang, susah. Kalau kita waras, mau cari uang lagi, bisa enggak? Bisa. Sangat bisa, saudara-saudara. Maka dari itu jaga betul-betul. Kita mau bahwa kita harus takut Tuhan. Amin. Yang terakhir. Wih, udah terakhir aja saudara. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang keempat sampai yang ke-8. Setelah kita beradaptasi, kita mau ada karakter Tuhan, kita takut Tuhan. Kenapa takut Tuhan? Karena takut Tuhan itu melebihi semuanya saudara-saudara. Lebih daripada kita berjaga-jaga. Musim itu boleh ganti-ganti, tapi Tuhan kita tidak pernah ganti, amin. Tuhan kita itu tetap yang mengendalikan semuanya. Dan Tuhan tahu masanya. Kalau masanya selesai, ya selesai. Kalau masamu dipulihkan, kamu dipulihkan. Tetapi tidak berhenti di situ. Kamu bikin apa? Kamu harus lakukan apa? Roma 12. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Bercerita apa Roma 12 ini? Bercerita tentang karunia, bagaimana kita harus bertugas, fokus pada tujuan. Pada waktu Tuhan menciptakan kita punya tujuan, punya arti, punya makna. Dan di sini dikatakan ayat yang kelima. Demikian juga kita, walaupun kita banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara ini berbicara begini. Kalau kita ini banyak,
kita ada suami istri, kita itu dalam satu tujuan yang sama di dalam Kristus. Kita nggak boleh dipecah-pecahkan, kita nggak boleh memiliki agenda masing-masing. Satu keluarga kalau memiliki dua agenda nggak bakal jadi. Kalau satu pengen ke Bali, satu mau ke Jakarta, nggak bakal selesai bertengkar. Betul? Suami istri kalau nggak punya satu visi mengajar anak-anak nggak bisa jadi. Anak-anak bakal pusing kemana kemari. Betul? Anak-anak juga sama. Anak-anak dan orang tua. Pada waktu kita punya orang tua, kita dukung orang tua. Orang tua juga dukung anaknya. Di dalam gereja pun juga sama. Kita punya fungsi masing-masing. Ada jemaat, ada pemain musik, ada pendeta, ada banyak hal. Dan di dalam sini kita harus bergerak di dalam visi yang sama. Kalau kita masing-masing punya agenda, kita punya tujuan, kita punya ambisi masing-masing, gak bakal jadi. Sehingga setiap jemaat harus dukung program gereja. Program gereja juga harus memajukan jemaat. Kita saling mendukung supaya gereja ini maju di dalam satu visi arah yang sama. Bersatu, bukan terpisah-pisah. Berbicara kekristenan. Hari ini mulai terpecah-pecah terus. Yang A menjelekkan yang B menjelekkan yang C. Tetapi hari ini kalau kita sudah tahu kita anggota tubuh Kristus, kita harus saling dukung. Amin. Kita saling mendoakan. Kita saling iba. Itu yang kita harus lakukan. Terus ayatnya. Yang ke-6. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ada dua macam karunia saudara-saudara. Satu karunia dan satu kasih karunia. Bedanya apa? Kasih karunia berbicara tentang grace. Karunia berbicara tentang gift. Kasih karunia itu charis. Karunia itu karisma. Artinya apa? Pada waktu kita mau memiliki karunia, sebelumnya kita harus menerima kasih karunia. Gift gak bakal muncul kalau belum ada grace. Karisma gak bakal muncul kalau belum ada karis. Dan ini yang harus kita miliki setelah kita menerima Tuhan, menerima Roh Kudus, muncul yang namanya karunia. Dan karunia ini kita pakai, inilah tujuan kita masing-masing. Setiap orang punya speciality, betul? Cowok punya speciality, cewek punya speciality. Anak-anak punya speciality, orang tua punya speciality. Tidak bisa diganti saudara-saudara. Seorang Asyir mungkin. Asyir kenapa kok kita pasang ada yang dewasa, ada yang anak muda. Saya tidak menjelekkan yang muda kelihatan bagus juga. Tetapi yang orang tua membawa satu wibawa yang berbeda. Betul ya? Setiap orang tua yang Asyir, kita lihat kalau senyum, wah luar biasa. Bisa tanya-tanya, wah kabarnya gimana, bisnisnya gimana, anak-anaknya bisa ngerti, bisa ngobrol panjang. Anak-anak muda bisa ngobrol panjang? Gak bisa. Shalom, ya. Mungkin mentok minta IG-nya, ya kan? Atau mungkin sama-sama yuk velocity begini. Wah, kemarin habis retreat saudara ngikuti anak-anak muda. Mau gak mau belajar trennya begini-begini terus. Terus pagi, siang, malam begini terus. Ngikuti aja sudah. Dan ini juga sama. Anak muda bisa attract anak muda. Mungkin dari trennya begitu bisa ngajak teman-temannya bisa. Ya kan? Kita gak pernah tahu. Yang mulai dewasa kita melihat, waduh anak-anak ini aneh-aneh. Tetapi diikuti aja. Kita dukung mereka. Ini luar biasa saudara-saudara. Dan karisma kita, apa yang kita punya karunia harus kita pakai luar biasa. Satu orang belum tentu memiliki karunia yang sama. Mungkin yang satu bisa khotbah, yang satu bisa main musik. Yang satu mungkin bisa melayani, yang satu bisa memberi. Terus ayat firman Tuhan kita baca aja. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Terus, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terus, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan,
hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Banyak karunia. Tidak semua punya semua. Mungkin kita punya satu, mungkin kita punya dua. Tetapi hari ini apakah kita sudah pakai karunia yang Tuhan titipkan? Made to be perfect. Dijadikan sempurna. Bukan berbicara untuk kita hanya dipajang, saudara. Betul? Dijadikan sempurna bukan hanya untuk dilihat orang baik. Dijadikan sempurna untuk apa? Untuk digunakan Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Dijadikan sempurna buat jadi berkat. Bukan hanya untuk menikmati diri kita. Dijadikan sempurna ada sebuah tujuan yang luar biasa. Hari-hari ini apakah kita sudah pakai karunia yang Tuhan beri? Kalau sudah pakai, bagaimana? Satu analogi terakhir, saudara. Saya dapat ini luar biasa. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia itu seperti menciptakan sebuah glove, sarung tangan. Ya, sarung tangan diciptakan sesuai dan segambar dengan rupa Allah. Ya, kalau sarung tangan diciptakan harus serupa dengan tangan kita. Kita juga sama, betul ya? Dan pada waktu sarung tangan ini selesai dibuat, dia ditaruh, mungkin cuma disimpan. Dan gak ada gunanya kalau cuma disimpan. Sama seperti kita. Kalau kita diberikan karunia, kita sudah dibuat sama Tuhan. Kalau kita cuma simpen, gak dipakai, gak ada gunanya. Cuman memenuhi lemari, betul kan? Setelah itu apa yang kita harus lakukan? Setiap orang yang sudah dibuat Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, harus merendahkan hatinya dan dirinya. Membuka hatinya supaya Roh Kudus boleh turun. Kasih karunia itu ada. Sehingga pada waktu ada kasih karunia, mulai tangan itu masuk. Dan kita mulai dipimpin Tuhan. Kita merasakan penuh roh. Pada waktu penuh roh kita dipimpin Tuhan. Kita merasakan ada tangan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan pakai. Wah, pakai buat ini. Pakai buat ini. Pakai buat ini. Kita enggak mikir. Kita tidak memikirkan. Apakah sarung tangan ini rusak atau enggak. Betul. Yang penting tugasnya jalan. Sama dengan kita, saudara. Saya juga. Menurut saya tidak diciptakan untuk menjadi seorang pembicara. Kenapa? Kayak seperti tadi, saya gagap. Saya itu bukan orang yang bisa ngomong. Benar-benar gak bisa ngomong. Gak bisa maju ke depan. Gak bisa presentasi. Gak bisa kenalan sama orang. Tetapi pada waktu Tuhan menyatakan kamu harus jadi seorang pendeta. Apa boleh buat? Betul kan? Apa boleh buat? Ya Tuhan, terjadilah apa yang kau kehendaki. Padahal diri saya menolak. Sangat menolak. Tetapi saya mau dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga pada waktu saya berbicara, saya percaya. When I was weak, I am strong. Kenapa? Karena Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Demikian juga kita. Janganlah kau khawatir kamu dipakai Tuhan jadi apapun. Mungkin di luar daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan. Mungkin kita gak punya kemampuan seperti itu sekarang. Tetapi percayalah kalau ada Tuhan yang maha kuasa itu ada di dalam kita. Kita sanggup melakukan apapun juga. Amin saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.